Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil, NPM 233510373 dari kelas 4D. Di sini saya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Rizky Fadilah. Itu tugas menyimak tutorial JavaScript modules dari programmer zaman now. Tugas dari materi pemrograman berbasis komponen. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat sama-sama video tutorial dari programmer zaman now. JavaScript, di mana di sini kita akan bahas tentang JavaScript modul. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi, saat ini saya satu e-commerce tahun. Saya saya, teman-teman bisa saya sering aktif di sana atau follow sosial media Instagram chat latihan atau konsultasi bukan materi kan kelas-kelas yang sudah belajar tentang HTTP tentang ini dan library kelasnya tonton ya. Kalau selesai menyelesaikan semua kelas ini, oke. Nextnya kita akan belajar tentang JavaScript modules. Nah, ini agendanya lumayan banyak. Nanti kita akan berkenalan dengan JavaScript modul itu apa. Nanti kita akan coba menggunakan live server. Lalu kita akan bandingkan perbedaan tanpa menggunakan modul dengan menggunakan modul, perbedaannya apa. Lalu kita akan belajar yang namanya export dan juga import, lalu alias, dan lain-lain. Banyak sekali yang akan kita bahas di materi ini. Oke, nggak usah lama-lama ya intronya. Kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan JavaScript modules. Dahulu, kode program JavaScript itu biasanya dimulai dari kode yang kecil dan juga sedikit biasanya ya. Jadi saat kita membuat kode program ya, biasanya ya dimulai dari kodenya yang sedikit dulu. Jadi mungkin jarang sekali kita akan menggunakan kode JavaScript dengan ukuran yang sangat besar dalam satu halaman website. Nah, tapi ya saat ini kebutuhan web ya sudah berbeda. Jadi kalau dulu tuh mungkin kebanyakan aplikasi website itu ya sederhana gitu ya, beda seperti yang sekarang. Kalau sekarang aplikasi web itu sudah sangat kompleks. Jadi kalau teman-teman lihat contohnya aplikasi website seperti toko online gitu ya, streaming online gitu ya, itu semuanya sudah kompleks sekali ya. Jadi lumayan, artinya kebutuhannya sekarang semakin besar ya, penggunaan kode JavaScript. Apalagi dengan banyaknya framework JavaScript, seperti contohnya mungkin nanti teman-teman bakal berkenalan dengan React.js atau AngularJS atau Vue.js, itu adalah framework JavaScript untuk membuat web front-end misalnya ya. Jadi otomatis kebutuhan pembuatan kode JavaScript akan semakin kompleks dan juga semakin besar kodenya. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya saat ini ya, itu saat kita membuat kode JavaScript, kita perlu melakukan yang namanya mekanisme split kode JavaScript atau memotong-motong si kode JavaScript ini. Sehingga tidak terlalu kompleks ya. Jadi tidak ditumpuk dalam satu file yang besar ya. Jadi kita bisa split, artinya lebih modular. Oke, jadi inilah salah satu tujuan adanya fitur JavaScript modules. JavaScript module sendiri ini adalah fitur yang lumayan modern sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan browser versi lama, mungkin beberapa browser tidak mendukung JavaScript modules gitu ya. Jadi JavaScript modules ini merupakan fitur di mana kita bisa membuat modul ya, yaitu adalah kode JavaScript yang bisa digunakan ulang ya untuk kode JavaScript.
Jadi biasanya kan kalau kita bikin kode JavaScript mungkin di dalam satu file, ya anggap saja file-file tersebut adalah modul ya. Jadi JavaScript Modules ini diawali sebenarnya dari teknologi yang namanya Node.js. Nah, selanjutnya banyak library yang akhirnya mengadopsi penggunaan JavaScript modul yang dilakukan di Node.js gitu ya. Nah, agar bisa berjalan di web browser tanpa menggunakan Node.js. Nah, contohnya ada library yang namanya CommonJS, ada yang library namanya AMD, ada Require.js. Itu semua mereka melakukan mekanisme seperti mengadaptasi ya modul yang biasa digunakan oleh si Node.js. Nah, tapi sekarang itu tidak perlu lagi nih kita melakukan menggunakan library CommonJS, AMD, Require.js. Kenapa? Karena browser-browser modern sekarang sudah mendukung yang namanya JavaScript modules gitu ya. Nah, tapi ya harus hati-hati nih kalau teman-teman masih menggunakan browser yang lama gitu ya. Contohnya menggunakan Internet Explorer. Itu sampai sekarang sudah tidak support ya JavaScript modules. Makanya si Microsoft itu sudah mengganti Internet Explorer menjadi Microsoft Edge. Kalau Microsoft Edge itu sudah mendukung yang namanya JavaScript modules. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan Internet Explorer, maka dia belum mendukung tentang JavaScript modules. Nah, jadi secara garis besar ada dua kata kunci yang biasa digunakan dalam JavaScript modules, yaitu kata kuncinya adalah import dan juga export. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di chapter-chapter tersendiri ya. Jadi sederhananya adalah import itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengambil sesuatu dari JavaScript modul, ya. Nah, sedangkan export itu digunakan sebagai kata kunci yang digunakan untuk memberitahu kalau di dalam modul ini bagian mana yang ingin kita expose keluar, sehingga bisa diimport dari luar modul. Jadi kurang lebih seperti ini ya JavaScript modul. Nah, tenang aja kalau teman-teman masih bingung, nanti tiap chapter kita akan bahas lebih detail gitu ya. Jadi dari mulai pertama nanti kita akan coba bandingkan ya perbedaannya tanpa modul dan menggunakan modul sampai bagaimana cara menggunakan JavaScript modul. Oke, sekarang kita akan membuat project-nya terlebih dahulu ya. Sederhana aja, kita akan buat folder kosong namanya adalah belajar JavaScript modul. Oke, saya akan masuk ya. Teman-teman silakan buat folder. Saya akan menggunakan perintah terminal ya. Teman-teman kalau mau menggunakan UI juga boleh, silakan. Intinya kita buat folder. Saya akan masuk ke tempat saya biasa development. Lalu saya akan make directory namanya belajar JavaScript modules ya. Lalu kita akan masuk. Nah, silakan teman-teman buka foldernya, bisa menggunakan JetBrains WebStorm atau menggunakan Visual Studio Code. Saya akan buka menggunakan dua-duanya ya, WebStorm dan juga Visual Studio Code. We got an unbelievable show for you today. Microsoft secrets of how to build. Dan ini ya, kita sudah bikin folder. Boleh gunakan editor mana aja boleh, nggak ada masalah ya. Mau kan JavaScript-nya di dalam website, dalam menggunakan web browser. Kenapa? Kalau teman-teman bukanya langsung running dalam mode website. Nah, karena pasif mode perlu di sama. Jadi buka file HTML .2 namanya COS atau singkatan dari Cross Origin Resource. Ya. Jadi pastikan teman-teman nanti menggunakan web server. Nah, menggunakan web server. Tapi web servernya itu hanya gitu ya. Jadi teman-teman menginstal misalnya Nginx atau misalnya ada dari Visual Studio Code atau juga JetBrains ya.
itu sudah ada. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal secara manual. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code ya, teman-teman bisa install plugin namanya adalah Live Server. Jadi plugin ini nanti bisa digunakan untuk menjalankan local web server ya. Jadi lebih gampang nih kalau teman-teman menggunakan plugin ini ya. Jadi plugin web server, live server ini bisa digunakan untuk menjalankan local web server, sehingga saat teman-teman nanti mengakses kode JavaScript-nya, kita bisa menggunakan domain localhost ya, atau misalnya 127.0.0.1. Oke, jadi ini pluginnya. Kalau teman-teman lihat di sini, silakan diinstal ya. Jadi kalau di Visual Studio Code-nya, teman-teman masuk ke bagian extension, cari langsung live server. Nah, di sini live server ya, kebetulan saya sudah menginstalnya. Kalau teman-teman sudah install, di pojok kanan bawah ini ada tombol Go Live. Ketika teman-teman klik Go Live, nanti dia akan merunningkan local web server ya terhadap folder yang sekarang kita buka. Ya, kebetulan di sini foldernya masih kosong ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman misalnya menggunakan JetBrains ya, JetBrains IDE itu tidak perlu menginstal apa-apa lagi. Di dalam JetBrains IDE seperti IntelliJ IDEA, WebStorm gitu ya, PHP Storm, Golang gitu ya, itu semuanya sudah ada local web server. Teman-teman tidak perlu menginstal plugin tambahan. Oke, jadi gimana caranya? Oke, jadi sekarang saya akan coba buat file HTML di sini ya. File HTML-nya isinya misalnya index. Jadi index HTML di sini misalnya belajar JavaScript modules. Oke, saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Saya save. Nah, di Visual Studio Code juga sudah ada nih index.html. Ini saya perbesar dulu. Oke. Setelah ini teman-teman kalau di Visual Studio Code dulu ya, kita klik yang tombol Go Live ini. Ketika saya klik, nah lihat dia otomatis membuka browser. Browsernya ini langsung buka 127.0.0.1 di portnya 5500. Ini udah otomatis jalan menggunakan local web server ya. Nah, bahkan dia bisa auto reload. Jadi kalau teman-teman di sini edit gitu ya, saya tambahkan H1 misalnya belajar JavaScript modules, saya save ya. Nah, lihat dia langsung reload, berubah ya. Perubahannya langsung kelihatan di sini. Jadi ini enaknya kalau menggunakan live server. Nah, kalau teman-teman menggunakan WebStorm, itu ketika teman-teman buka file HTML, nah di pojok kanan atas di sini ada tombol untuk menjalankan dalam mode live server. Jadi cukup klik misalnya Google Chrome ya. Ketika saya klik Google Chrome di sini, nah dia akan buka Google Chrome. Agak berbeda. Contohnya di sini hostnya menggunakan localhost, portnya 63342, mungkin berbeda ya. Dia biasanya random, beda seperti yang di Visual Studio Code, dia portnya 5500. Kalau yang di JetBrains dia random biasanya. Lalu di sini diikuti dengan nama foldernya biasanya. Kalau di sini enggak, ya enggak ada nama foldernya. Tapi kalau di sini ada nama foldernya. Tapi dia tetap ada hot reload-nya ya. Jadi kalau teman-teman ubah, di sini saya ubah 2 baris, saya save, saya buka browser, nah lihat dia otomatis hot reload ya. Jadi langsung ke reload seperti ini ya. Jadi ini mulai sekarang, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi ya. Jadi saya pastikan kalau teman-teman nanti menggunakan belajarnya ya di JavaScript modul ini, pastikan selalu menggunakan local web server. Jadi saya ajarkan live server, kenapa? Karena ini yang paling mudah. Teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Sekarang kita akan coba dulu ya tanpa menggunakan JavaScript modul. Sebelum kita membahas tentang JavaScript modul, sekarang kita akan coba dulu ya membuat kode program JavaScript tapi tidak menggunakan JavaScript modul. Nah, saat kita membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript tersebut ya, menggunakan HTML contohnya, secara default kode JavaScript tersebut bisa langsung diakses. Baik itu misalnya di dalamnya ada variabel atau function atau class, itu secara default bisa langsung diakses ketika kita include ya ke dalam si HTML menggunakan script source misalnya seperti itu. Oke, misal saja kita punya kode JavaScript seperti ini. Jadi kita punya namanya library.js. Isinya ada 2 function, say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba.
Jadi di sini saya akan buat satu folder ya, nama foldernya adalah scripts. Nah, di sini kita akan buat JavaScript file namanya library. Jadi kita akan buat function yang namanya say hello, name, ya, dan juga say goodbye. Isinya goodbye name, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba load si library ini ya. Jadi kita akan gunakan library ini ya, kita load menggunakan script source script/library misalnya ya. Lalu secara otomatis kalau kita sudah load ya filenya, secara default otomatis semua yang ada dalam library ini ya, library.js itu akan bisa diakses dari tempat ini ya, tempat di mana kita sudah meload si filenya. Contohnya di sini misalnya say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat ya file HTML without module. Oke, jadi di sini kita buat dulu script, source-nya kita ambil scripts/library.js ya. Lalu di sini kita say hello, misalnya echo, say goodbye echo, seperti ini ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Inspect. Nah, hasilnya di konsol kelihatan nih. Saya perbesar dulu. Nah, lihat ya. Ada hello echo dan goodbye echo. Artinya apa? Artinya secara default saat kita load ya sebuah sebuah file JavaScript, itu otomatis bisa langsung digunakan apapun yang ada di dalam kode JavaScript ini. Entah itu function di sini, teman-teman bikin variabel contohnya misalnya ya. Bikin variabel name sama dengan contohnya echo seperti ini ya. Lalu di sini kita akan coba console.info name seperti ini. Nah, lihat di sini keluar ya, echo ya. Artinya apa? Artinya name ini bisa walaupun di sini tidak ada variabel name, tapi karena dia ada di library.js, jadi otomatis dia bisa digunakan. Ini behavior default ya kalau kita meload file JavaScript. Jadi semuanya bisa diakses. Ini kadang-kadang agak sedikit berbahaya, apalagi kalau kita meload misalnya beberapa library JavaScript gitu ya, beberapa file JavaScript, ternyata ada beberapa function yang sama atau juga nama variabel yang sama. Otomatis akan terjadi bentrok. Ya. Ya, salah satunya inilah kenapa kita butuh yang namanya JavaScript module. Oke, jadi kalau nanti teman-teman menggunakan modul ya, jadi kalau teman-teman menggunakan modul ya, jikalau kita menggunakan modul, kita bisa secara selektif namanya. Jadi milih-milih gitu ya. Jadi bagian kode mana yang akan diekspos keluar. Kalau tadi tanpa menggunakan modul, teman-teman langsung include menggunakan source JavaScript biasa, itu semuanya yang ada di dalam file JavaScript tersebut otomatis diekspos gitu ya. Nah, ini agak sedikit berbahaya. Tapi kalau nanti teman-teman menggunakan modul, teman-teman bisa pilih bagian mana, function mana, variabel mana, kelas mana yang ingin diekspos keluar. Karena mungkin beberapa variabel tidak mau diekspos keluar misalnya, seperti itu ya. Nah, secara default, kode yang kita buat menggunakan JavaScript modul tidak bisa digunakan dari luar file atau dari luar modul, kecuali memang kita meminta untuk mengeksposnya keluar. Jadi kalau yang JavaScript biasa itu ya, by default semuanya diekspos. Nah, kebalikannya dengan JavaScript modul. Kalau JavaScript modul, semuanya justru tidak diekspos. Jadi ketika kita pengen mengekspos, justru kita harus menyebutkan mana yang ingin diekspos keluar. Sekarang kita akan coba buat JavaScript modul. Membuat modul itu sangat sederhana. Kita cukup membuat file JavaScript seperti biasa aja gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya saat teman-teman bikin file JavaScript biasa sama JavaScript modul. Yang membedakan adalah saat kita justru meload file JavaScript-nya dari HTML. Kita tidak lagi menggunakan tipenya JavaScript lagi, melainkan tipenya adalah modul ya. Jadi kan biasanya kita script type JavaScript, defaultnya kita ganti menjadi script type modul ya. Oke. Nah,
sebelum kita lanjut, nah teman-teman jangan sampai bingung ya. Jadi di sini saya mau bahas tentang file yang JavaScript dan juga modul JavaScript. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu dengan file yang namanya .mjs, sebenarnya itu adalah file JavaScript juga, ya. Nah, karena file JavaScript modul sebenarnya sama dengan file JavaScript biasa, kadang developer sering membedakan nama filenya antara JavaScript biasa dengan JavaScript modul, ya. Biasanya kalau JavaScript modul, developer biasanya menggunakan file namanya .mjs, ya. Jadi modul JavaScript. Nah, hal ini sebenarnya tidak ada kewajiban. Jadi teman-teman boleh tetap menggunakan .js atau kalau pengen beda nih biar kelihatan ya, ini kalau ini adalah kode modul gitu ya. Jadi kita pakainya MJS, itu nggak ada masalah. Tapi intinya tidak ada kewajiban. Hanya saja agar mempermudah ketika kita dalam development, kita bisa menggunakan nama filenya ya. Jadi tidak menggunakan nama file .js, tapi menggunakan MJS ya. Jadi teman-teman terserah bebas. Nah, tapi pada kelas ini kita akan tetap menggunakan filenya .js ya. Ya, biar tidak bingung aja gitu ya, terutama buat pemula loh. Kok ini filenya .mjs gitu ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman sudah mengerti tentang modul JavaScript, nanti kalau teman-teman suatu saat melihat project orang lain, extensionnya berbeda, misalnya pakainya .mjs itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi entah itu mau menggunakan .js atau .mjs itu tidak ada masalah ya. Isinya sebenarnya kodenya JavaScript juga, cuma seperti memberitahu aja kalau JavaScript ini isinya adalah modul. Oke, kita akan buat lagi file yang sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya namanya filenya adalah CJS. Isinya apa? Isinya sama persis, tidak ada perbedaannya. Jadi lebih baik kita copy paste saja ya. Jadi dari library JS ini kita akan copy paste di sini menjadi CJS ya. Nah, ini CJS ya. Jadi teman-teman punya say hello dan say goodbye. Nah, lantas sekarang pertanyaannya apa bedanya tanpa menggunakan JavaScript modul dengan menggunakan JavaScript modul? Jadi yang membedakan adalah cara kita meload JavaScript modulnya ya. Jadi caranya teman-teman tambahkan modul di sini. Jadi type-nya itu modul. Karena default-nya kalau teman-teman tidak menggunakan type, itu type-nya adalah JavaScript. Nah, kita ganti type-nya menjadi modul. Jadi perbedaannya cuma itu saja sebenarnya. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat file baru namanya with module ya. With module. Lalu di sini saya akan copy paste yang dari with.module ya. Nah, yang membedakan adalah di sini berarti ini ada yang error sepertinya. Oh, kode bodinya. Lalu di sini type-nya yaitu adalah modul seperti ini ya. Jadi bedanya cuma itu saja sebenarnya ya. Nah, sekarang kita coba running. Oke, harusnya jangan ke sini, bentar. Running. Inspect. Kita lihat. Nah, di sini error. Errornya kalau teman-teman perhatikan adalah say hello is not defined. Jadi ketika kita manggil say hello, ternyata loh kok di sini dibilang tidak didefinisikan. Jadi artinya apa? Artinya say hello itu tidak ada loh. Tapi kan kita ada nih di library JS. Oke, salah ya. Ini say.js. Saya tetap error sih. Tapi kan ada ya di CJS. Ini ada say hello dan di sini ada say goodbye. Pertanyaannya kenapa? Kenapa error ya? Oke, kita lihat lagi ke slide. Ya, nanti teman-teman pasti bakal mengalami seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah JavaScript modulnya pasti error nih ketika teman-teman manggil say hello. Pertanyaannya kenapa bisa error? Jadi secara default, di awal-awal tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode yang ada dalam JavaScript modul, entah itu function, variabel, kelas, dan yang lain-lain, tidak diekspos keluar modul tersebut. Artinya tidak bisa digunakan dari luar modul. Jadi cuma bisa di dalam file itu saja atau modul itu saja. Nah, kalau kita ingin mengekspos modul tersebut, ya, jadi teman-teman tanya, oh saya pengen deh yang function say hello sama say goodbye pengen diekspos keluar. Nah, kita harus memberitahunya secara eksplisit. Jadi caranya adalah menggunakan kata kunci export yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang export.
Export itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengekspos kode yang ada dalam modul, ya. Jadi mengekspos keluar. Nah, export itu biasanya ditambahkan di awal sebuah variabel kah, function, atau juga class. Jadi ketika teman-teman membuat function, depannya kasih export. Kalau teman-teman merasa ingin mengekspos function ini keluar modul. Artinya apa? Artinya bisa digunakan di luar modul, ya. Oke, contohnya yang sebelumnya, contohnya kita punya yang say hello dan say goodbye. Jadi kalau teman-teman merasa oke, function ini ingin saya expose keluar, teman-teman cukup gunakan kata kunci export di depannya. Jadi export function, nama functionnya. Jadi seperti biasa, coba bedanya tambahkan export. Nah, defaultnya kalau teman-teman tidak tambahkan export, maka dia tidak diekspos keluar. Ya, makanya di awal tadi kita ketika manggil say hello itu error. Kenapa? Ya karena tidak diekspos keluar. Oke, sekarang kita akan coba expose ya. Jadi yang say hello-nya ini kita akan coba tambahkan export, ya. Lalu say goodbye-nya kita tambahkan export juga. Artinya yang say hello dan say goodbye sudah di-export, ya. Jadi sudah di-expose keluar. Nah, di sini harapannya adalah say hello dan say goodbye-nya itu jalan. Nah, kita coba refresh. Oke, ternyata masih tetap error nih. Say hello-nya tetap is not defined. Nah, kenapa ini? Padahal kita sudah export ya. Harusnya kalau error ya harusnya di sini yang error karena name-nya belum didefinisikan. Tapi say hello dan say goodbye harusnya sudah diekspor ya. Ini kan sudah diekspor, ini sudah diekspor. Cuma kalau ini tidak diekspor. Oke, kenapa ini bermasalah? Masih tetap bermasalah. Kita akan bahas di chapter selanjutnya. Modul ke luar. Kita menggunakan kode yang sudah diekspos yang dari modul. Menggunakan kata kunci yang namanya import. Bukan import ya. Bukan import terlebih dahulu. Nah, caranya seperti berikut. Jadi, teman-teman bisa langsung sebutkan nama yang akan diimportnya, misalnya nama functionnya. Ya. Kalau kan kurung rawa, nama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Lalu ya, nama file modulnya. Nah, modulnya apa? Defaultnya dia tipenya, teman harus ganti ya, lagi menambahkan script modul sort satu otomatis menggunakan import lalu lokasi file JS-nya di modul tersebut. Jadi, menambahkan lagi type dari file modul ya. Contohnya ya, teman-teman masih menggunakan type modul, lalu importnya adalah import ya, hello, goodbye from ke file sekarang, lalu itu titik slash ada folder slash ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini ini type-nya kan type-nya JavaScript. Nah, kita ganti menjadi modul lagi, harus sama gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau saya save, nah lihat di sini masih tetap error. Kenapa? Karena say hello-nya belum kita import. Jadi teman-teman harus gunakan import ya. Lalu di sini say hello, say goodbye, lalu from. Nah, from-nya dari mana? From-nya harus menggunakan, nggak boleh langsung gini ya. Script say.js. Nah, kalau seperti ini error ya. Errornya apa? Diberitahu kalau misalnya mau menggunakan modul itu harus relatif reference ya. Jadi seperti pakai slash atau titik slash ya, atau titik-titik slash seperti ini. Jadi kalau
saya pengen dari file file HTML saya lalu masuk ke dalam folder jadi titik slash seperti ini ya. Ini saya save. Nah, lihat, sukses ya. Nah, cuma info name-nya ini nggak keluar. Kenapa nggak keluar di sini? Karena tidak saya expose di sini ya. Tidak saya expose di CJS-nya. Selain itu juga di sini tidak saya import ya. Jadi kalau di sini teman-teman paksa import name seperti ini akan error gitu ya. Jadi kita melakukan request name tapi ternyata dia tidak diekspor dari modulnya seperti ini ya. Nah, kecuali teman-teman ekspor nih name-nya. Nah, di sini ekspor seperti ini ya. Nah, ini baru jalan nih konsol info name-nya keluar ya, echo seperti ini. Jadi sederhana ya menggunakan JavaScript modul itu. Cukup di file modulnya teman-teman lakukan ekspor dan di tempat yang teman-teman butuhkan lakukan import. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jabarkan pada materi ini dan juga tugas ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Aidil. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.